Hai 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 hello. Apa kabar semua? Semoga kita tetap selalu diberikan kesehatan dan mau belajar dengan semangat. Nah, kali ini kita akan membahas materi IPS. Materinya apa ya? Kali ini kita akan membahas kenampakan alam dan pemanfaatannya. Apa saja itu? Yuk kita simak materinya. Kenampakan alam yang akan kita bahas pertama adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di permukaan laut. Nah, penduduk di dataran tinggi biasanya memiliki mata pencaharian sebagai petani dan peternak. Dataran tinggi sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan, peternakan, dan tempat rekreasi. Nah, tahukah kalian kalau perkebunan teh banyak terdapat di dataran tinggi karena suhunya cocok untuk pertumbuhan teh yang memerlukan kelembapan udara yang tinggi. Nah, penampakan alam yang kedua adalah dataran rendah. Nah, dataran rendah adalah permukaan bumi dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Mata pencaharian penduduk di dataran rendah adalah petani, peternak, dan pegawai perusahaan. Lahan pada dataran rendah biasanya dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan juga industri. Nah, hasil pertanian di dataran rendah apa saja ya? Yuk kita akan bahas. Yang pertama ada padi. Nah, pertanian padi termasuk contoh pemanfaatan di dataran rendah. Kemudian ada tanaman tebu. Lalu ada juga kelapa sawit. Nah, kalau hasil peternakan yang ada di dataran rendah, ada kambing, lalu ternak ikan lele. Nah, itulah mata pencaharian dan hasil-hasil yang ada di dataran rendah. Kenampakan alam selanjutnya ada pantai. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Mata pencaharian penduduk di daerah pantai ada nelayan, peternak ikan, petani kelapa, petani garam, dan penjaga pantai. Tahukah kalian kalau daerah pantai umumnya landai dan berpasir? Landai itu datar. Nah, apa saja sih pemanfaatan daerah pantai? Yang pertama ada budidaya ikan. Nah, selain nelayan ada juga peternakan ikan yang berada di daerah pantai. Apa saja? Ada ikan laut, udang, cumi-cumi, bahkan budidaya rumput laut. Kemudian ada pertanian garam yang dibuat oleh petani garam. Seperti apa sih pembuatan garam? Nah, jadi air laut itu akan dikumpulkan dan akan diendapkan garamnya. Dengan cara seperti apa? Dengan cara menguapkan air laut. Nah, air laut ini kan mengandung garam. Sehingga jika air laut dijemur dan perlahan kering, maka menyisakan garam. Lalu ada pelabuhan. Nah, seperti yang kalian tahu, di pelabuhan itu biasanya banyak kapal-kapal, baik untuk transportasi atau untuk kapal-kapal nelayan, atau bisa juga kalau misalnya ada transportasi antar pulau ya yang dari laut menuju ke daratan.
Oke deh, itu dia kenampakan alam yang kita pelajari kali ini. Kali ini kita akan membahas ciri-ciri sumber daya alam. Salah satu contoh sumber daya alam yang akan kita bahas adalah tanaman. Nah, tanaman ada yang tumbuh di dataran tinggi dan ada yang tumbuh dengan baik di dataran rendah. Apa saja? Yuk, kita akan membahas tanaman yang tumbuh di dataran tinggi dan dataran rendah. Nah, tahukah kalian padi itu bisa tumbuh di mana? Nah, menurut teori, tanaman padi itu dapat tumbuh di dataran tinggi dan dataran rendah yang jelas beriklim tropis. Tapi di Indonesia, tanaman padi banyak ditanam di dataran rendah. Nah, apa saja sih yang harus kita ketahui dari tanaman padi? Nah, jadi tanaman padi itu memerlukan tanah yang cocok untuk dapat menanam padi supaya tumbuh dengan subur. Nah, tanahnya yang mengandung banyak humus dan tentu pengairan yang cukup karena jika kurang air, tanaman padi tidak dapat tumbuh dan tidak dapat dipanen. Nah, pada awal masa tanam, tanaman padi harus digenangi oleh air. Nah, tanaman padi juga harus ditanam di lahan terbuka karena membutuhkan cahaya matahari yang cukup banyak. Nah, kalau padi yang ditanam di tanah yang miring atau di lereng seperti di dataran tinggi, maka sawah yang dibuat itu sawah yang bertingkat yang terdapat di lereng yang disebut sengkedan. Nah, kalau kalian jalan-jalan tuh naik kereta api, pasti kalian melewati gunung-gunung dan kalian akan melihat begitu banyak sawah dan kebun yang bertingkat di lereng yang disebut sengkedan. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tanaman teh. Nah, tanaman teh itu tumbuh di daerah tropis dan subtropis. Tropis itu berarti musimnya panas ya, kemarau. Dengan curah hujan juga yang cukup tinggi. Kenapa? Karena tanaman teh memerlukan kelembapan udara yang tinggi. Nah, tanah yang cocok untuk tanaman teh sama dengan padi, yaitu tanah yang mengandung banyak humus. Tetapi ada perbedaannya bahwa teh tidak memerlukan banyak air saat awal tanam. Nah, semakin tinggi daerah penanaman teh, maka semakin tinggi pula kualitas teh yang dihasilkan. Oke deh, sampai sini dulu materi IPS tentang kenampakan alam dan pemanfaatannya. Nah, nanti silakan dipelajari ulang lagi kalau belum dimengerti. Sampai jumpa di materi berikutnya. Bye, terima kasih. Sehat selalu ya.